Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan akan kembali ke tanah air pada 20 Februari 2025. Namun, kedatangannya kali ini tidak terkait dengan PSSI maupun timnas Indonesia, melainkan agenda pribadinya. Kabar ini pertama kali terungkap dalam siaran langsung akun Instagram Stibola Foundation, di mana Jang Seok-seo, penerjemah pribadinya yang akrab disapa JJ, mengungkapkan rencana kepulangan Shin. Dalam tayangan tersebut, JJ menyatakan kerinduannya terhadap Indonesia, sementara host acara menyebut bahwa STI Foundation akan menggelar sebuah acara pada 20 Februari 2025. Saya kasih info ya, JJ akan kembali ke Indonesia pada 20 Februari, ujar sang host dalam siaran tersebut, Sabtu, 15 Februari 2025. Akan ada beberapa agenda dan program yang mungkin akan dijalankan bersama Coach Shin Tae-yong. Kabar ini langsung menjadi sorotan, mengingat Shin Tae-yong meninggalkan Indonesia pada 26 Januari 2025, hanya 2 minggu setelah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelum kepergiannya, ia sempat berjanji kepada para penggemarnya bahwa suatu hari ia akan kembali. Kini, dalam waktu kurang dari sebulan, janji itu akan ditepati. Latar belakang karir Shin Tae-yong di Indonesia. Shin Tae-yong mulai menangani timnas Indonesia pada 2019, membawa harapan baru bagi sepak bola nasional. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam aspek fisik, disiplin, dan strategi permainan. Shin Tae-yong itu disiplinnya keras nggak? Keras sekali, keras. Telat keras. 1 menit pun denda. Mungkin kalau makan nih, sekarang dendanya lebih. Beberapa pencapaian yang berhasil diraih Shin bersama timnas Indonesia antara lain. Final Piala AFF 2020, meskipun akhirnya kalah dari Thailand. Lolos ke Piala Asia 2023, setelah absen selama 16 tahun. Prestasi timnas U20, meskipun gagal tampil di Piala Dunia U20 karena pembatalan status tuan rumah oleh FIFA. Namun, perjalanan Shin tidak selalu mulus. Seiring berjalannya waktu, hubungannya dengan PSSI semakin merenggang. Kritik mulai muncul terkait kebijakan pemanggilan pemain naturalisasi, hasil pertandingan, hingga kebijakan teknis yang dianggap tidak sejalan dengan visi federasi. Puncaknya, pada Januari 2025, PSSI resmi mengakhiri kontraknya lebih awal. Pemecatan ini menuai pro dan kontra. Sebagian besar supporter merasa Shin Tae-yong masih layak memimpin timnas, sementara PSSI beralasan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan jangka panjang sepak bola Indonesia. Agenda Shin Tae-yong di Indonesia, apa yang akan dilakukan? Meski sudah tidak menjadi pelatih timnas, Shin Tae-yong masih memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Salah satu buktinya adalah pendirian STI Foundation, sebuah yayasan yang berfokus pada pengembangan sepak bola usia dini. Yayasan ini didirikan pada akhir 2024, tak lama sebelum ia dipecat dari timnas. Menurut berbagai sumber, STI Foundation memiliki misi membangun akademi sepak bola bagi anak-anak Indonesia dan memberikan pelatihan bagi pelatih lokal agar bisa menerapkan standar permainan modern. Beberapa program yang dikabarkan akan dilakukan pada 20 Februari 2025 antara lain. Pelatihan sepak bola untuk anak-anak usia dini di beberapa kota besar. Workshop untuk pelatih lokal, mengajarkan metode kepelatihan ala Shin Tae-yong. Pertemuan dengan mantan anak asuhnya di timnas Indonesia. Selain agenda yayasan, publik juga penasaran apakah Shin Tae-yong akan menyempatkan diri untuk menonton pertandingan timnas Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2025. Jika iya, hal ini bisa menjadi momen emosional bagi Shin dan para pemain yang pernah bekerja di bawah kepemimpinannya. Salah satu faktor yang mempermudah kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia adalah statusnya sebagai pemegang Golden Visa. Visa khusus ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Shin dalam memajukan sepak bola Indonesia. Golden Visa memungkinkan pemegangnya untuk tinggal dan bekerja di Indonesia dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengurus perizinan tambahan. Dengan visa ini, Shin Tae-yong bebas kembali ke Indonesia kapan saja dan tetap aktif dalam kegiatan non-pelatihan, termasuk proyek yayasan yang ia rintis. Meski saat ini Shin Tae-yong datang bukan sebagai pelatih, banyak yang berspekulasi bahwa ia masih memiliki peluang kembali ke dunia kepelatihan di Indonesia. Beberapa pertanyaan yang muncul di kalangan supporter adalah,
Apakah Shin akan menerima tawaran dari klub Liga 1? Mungkinkah ia kembali ke timnas Indonesia di masa depan? Bagaimana pendapat para pemain timnas tentang kepulangannya? Beberapa mantan anak asuhnya, seperti Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand, pernah mengungkapkan bahwa mereka sangat menikmati metode kepelatihan Shin. Tidak menutup kemungkinan, jika situasi berubah di masa mendatang, PSSI atau klub lokal bisa kembali membuka pintu bagi Shin untuk berkarir di Indonesia. Namun, untuk saat ini, fokus utamanya tampaknya lebih kepada pengembangan sepak bola usia dini melalui STA Foundation. Shin Tae-yong akan tiba di Indonesia pada 20 Februari 2025, tetapi bukan dalam kapasitas sebagai pelatih timnas. Kedatangannya terkait dengan kegiatan yayasan yang ia dirikan, sementara status Golden Visa memberinya kebebasan untuk beraktivitas di tanah air. Selain itu, publik masih menantikan apakah ia akan hadir dalam pertandingan timnas Indonesia pada Maret 2025. Seorang pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa lama ia memimpin, tetapi dari jejak yang ia tinggalkan. Seperti dalam sepak bola, perjalanan mungkin berakhir, tetapi pengaruhnya akan tetap hidup dalam ingatan dan prestasi yang telah diraih. Seperti dalam sebuah pertandingan, kadang ada kemenangan, kadang ada perpisahan. Namun, satu hal yang pasti, pertandingan belum benar-benar berakhir sampai peluit panjang dibunyikan. Apakah Shin Tae-yong akan kembali ke dunia kepelatihan di Indonesia? Kita tunggu saja kelanjutannya, karena dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Demikian informasi hari ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update berita bola terbaru lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.